Om Swastiastu, perkenalkan saya Made Safitra Kusuma Dewi, dokter muda di bagian anestesi dan terapi intensif RSUP Sanglah Universitas Udayana. Hari ini akan membawakan materi mengenai postoperative medicine. Postoperatif merupakan periode kritis yang segera dimulai setelah pembedahan dan anestesia. Diakhiri sehingga pasien pulih dari anestesia dan kondisi pasien stabil. Pemantauan dilakukan secara kontinus untuk mencegah perburukan serta penanganan cepat dan tepat ketika terjadi kondisi perburukan. Tujuan dari postoperative care ini untuk mempercepat periode penyembuhan pasca operasi dan mencegah komplikasi serta infeksi yang mungkin terjadi setelah dilakukan operasi. Terdapat klasifikasi risiko pada pasien-pasien, yaitu yang pertama, pada pasien berisiko tinggi yang terjadinya gagal nafas maupun goncangan kardiovaskular pasca operasi. Karena kondisi di atas, pasien perlu nafas kendali atau menggunakan mesin atau bantuan nafas, sehingga pasien langsung dirawat di intensive care unit post anesthesia atau post surgical. Lalu risiko yang kedua itu, kebanyakan pasien postoperatif ini termasuk dapat dalam kelompok risiko ini. Tujuan di fase ini untuk menjamin agar pasien secepatnya mampu menjaga respirasi yang adekuat, yaitu respirasi yang spontan dan normal. Yang ketiga adalah pada pasien yang mengalami operasi ringan, singkat, dan pulangnya itu rawat jalan. Tujuannya itu selain respirasi yang adekuat, pasien juga harus bebas dari ngantuk, delirium, ataksia, nyeri, dan kelemahan otot agar pasien dapat kembali pulang dengan aman. Tujuan dari ruang pulih yang biasa dilakukan adalah untuk pemantauan secara menyeluruh dan penanganan cepat ketika ada gangguan pada respirasi maupun sirkulasi, dan juga mempertahankan fungsi dari respirasi dan sirkulasi pasien. Dilakukan juga pemantauan dari luka operasi pada pasien, dan mengatasi masalah nyeri pasca operasi. Yang dipantau pada ruang pemulihan yang pertama itu kesadaran, di mana yang dilihat itu apakah ada pemanjangan dari pemulihan kesadaran walaupun anestesi sudah dihentikan. Ini merupakan salah satu faktor penyulit tersering yang ada di ruang pemulihan atau recovery room. Bisa dilakukan pemantauan tanda vital dan kita pertahankan agar fungsinya adekuat. Dan juga jika pasien mengalami gaduh gelisah atau kesadaran yang tidak kembali secara penuh, kita identifikasi penyebabnya, apakah karena nyeri yang hebat, apakah karena buli-bulinya yang penuh, apakah karena penggunaan ketamin, atau karena hipoksia, maupun pada pasien anak-anak sering terjadi stres. Lalu selanjutnya sistem respirasi. Yang dilihat parameternya itu yang pertama suara, apakah suara paru pada kedua lapang itu sama, frekuensinya apakah dia normal, iramanya yang teratur, volume tidal yang sesuai dengan 4 hingga 5 ml per kilogram berat badan, kapasitas vital, dan tekanan CO2. Lalu dilihat juga apakah ada depresi nafas, dan apakah ada sumbatan jalan nafas karena kehilangan kesadaran, yaitu pada supralaring, laring, maupun infralaring. Selanjutnya yang diperiksa itu sirkulasi. Apakah ada perubahan tekanan darah prabedah yang terjadi pada pasien, dan jika terjadi perdarahan dari luka operasi. Kita lihat juga frekuensi denyut jantungnya, di mana normalnya itu 55 hingga 120 kali per menit. Di sini juga dinilai apakah ada takikardia atau bradikardia maupun respon dari hipoksia. Selanjutnya dilihat itu dari ginjal, urinary tract, dan GI tract. Dilihat apakah ada produksi urin yang normal, yaitu 0,5 cc per kilogram berat badan per jam, dan jika terjadi anuria maupun oliguria pada pasien, agar dapat dilakukan penanganan resusitasi cairan yang benar. Selanjutnya kita lihat apakah kemungkinan regurgitasi pasca operasi, dan kita jaga jalan nafasnya agar tidak terjadi aspirasi dari asam lambung. Kita periksa juga bising ususnya, apakah terjadi paralitik maupun normal. Selanjutnya dilihat aktivitas motorik pasien, karena pemulihan aktivitas motorik ini dilakukan pasca pemberian pelumpuh otot
Setelah operasi, kita harus menjaga fungsi respirasi dan aktivitas motorik pasien lainnya, seperti apakah ada efek sisa dari anestesi pada pasien sehingga fungsi aktivitas motoriknya menurun. Kita lihat dengan cara menilai kemampuan pasien saat dia membuka mata, menggerakkan anggota gerak, dan dilakukan pemeriksaan saraf motorik secara menyeluruh. Pada suhu yang kita periksa itu suhu dari pasien, di mana dapat biasanya dijumpai hipotermi, dan itu merupakan penyulit pada kondisi pasien yang pasca operasi. Biasanya hipotermi ini terjadi pada pasien-pasien anak dan lansia karena kamar operasi yang dingin, dan juga disinfektan hingga septikemia yang berat itu mengakibatkan suhu pasien turun. Tata laksananya itu diberikan selimut hangat pada bayi, bisa lakukan penyinaran lampu maupun dimasukkan ke inkubator. Selanjutnya yang diperiksa itu nyeri, di mana nyeri itu dapat terjadi karena luka operasinya. Dia dapat dinilai menggunakan visual analog scale maupun numerical rating pain scale ketika pasiennya kooperatif. Lalu tata laksana awalnya itu diberikan analgesia lokal maupun obat-obat golongan narkotika. Ini tergantung apakah ingin menekan proses transduksi nyeri atau menekan modulasi nyeri maupun transmisi nyerinya. Selanjutnya yang penting untuk dilakukan dan dipantau adalah posisi pasien, di mana kita harus melakukan pengaturan posisi pasien untuk mencegah tersumbatnya jalan nafas, mencegah tersumbatnya gangguan aliran infus, dan anggota tubuh yang terjepit, karena itu dapat mengakibatkan aliran darah yang terhambat maupun dislokasi sendi. Jadi posisi yang baik itu pada pasien-pasien cedera servikal itu dilakukan penanganan pada C-spine-nya, lalu pasien-pasien yang belum sadar dapat lakukan recovery position dan ekstensi kepala, dan juga pasien yang dilakukan pronasi dan elevasi tungkai pada pasien shock. Fase pemulihan dibagi menjadi 3, yaitu fase 1, pasien sadar dari efek anestesi dan terjadi pemulihan refleks dan aktivitas motorik dini. Pada fase ini, pasien dirawat di recovery room dan kita gunakan modified Eldred score untuk masuk ke fase berikutnya. Setelah masuk ke fase 2, pasien dapat menggunakan kursi roda untuk proses perawatan lebih lanjut, dan kita lakukan penilaian menggunakan post anesthesia discharge scoring system untuk masuk ke fase 3. Pada fase 3, pasien sudah mempunyai fungsi fisiologis yang kembali normal seperti sebelum pembedahan, dan pada fase ini pasien boleh dipulangkan. Ini merupakan modified Eldred score yang dilakukan pada saat fase 1 pemulihan. Ketika skor dari modified Eldred score ini sudah sama dengan atau di atas 9, maka pasien bisa lanjut ke fase 2 maupun pindah ke ruangan biasa. Selanjutnya itu ada post anesthesia discharge scoring system. Ini dilakukan pada pasien pemulihan fase 2 yang sudah kembali ke ruang rawat, di mana yang dinilai itu systolic blood pressure-nya, motorik pasien dan pergerakan pasien, risiko mual muntah, nyeri, dan apakah ada perdarahan. Pasien dapat dipulangkan jika skornya ini sudah di atas atau sama dengan 9, dan jika pasien diantar oleh orang dewasa yang dapat mengawasinya selama 24 jam. Sekian pemaparan materi postoperatif medicine yang saya berikan. Terima kasih dan saya ucapkan mantra penganjali umat Om Santi Santi Santi.